kehidupan seringkali dipenuhi oleh sebuah tantangan. Dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut menunjukkan seberapa kuat kita. Kali ini kita akan belajar mengenai apa itu resiliensi. Guys, kalian pernah nggak sih ngerasain kalau masalah tuh datangnya bertubi-tubi? Gue nih sekarang lagi mengalami banget masalah yang bertubi-tubi, dan gue tuh ngerasa kayak sulit banget buat bangkit, guys. Iya sih Nan, gue juga pernah posisinya ada di perasaan kayak gitu. Tapi tau gak sih lu kalau misalkan ada yang namanya itu resiliensi. Jadi itu resiliensi itu kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari yang namanya keterpurukan. Lalu gimana kan? Nah, betul man, resilience itu juga bukan cuma sekedar kita tuh merasa sedih atau kecewa doang, tapi juga kita tuh jadi belajar bagaimana cara menghadapi atas rasa kecewa itu. Resiliensi itu bisa dipelajari. Namun, bagaimana caranya? Begini, gue tuh mau berbagi cerita caranya membangun resiliensi itu kayak gimana. Jadi yang pertama itu kenalin emosi dan terima emosi kamu. Jangan menekan perasaan yang negatif. Contohnya kayak misalkan kamu atau lu tuh sedang terkena masalah yang bertubi-tubi. Kalau gue tuh biasanya tuh setelah mengenali masalah itu tuh biasanya gue habis itu gue berpikir untuk bagaimana cara menyelesaikan itu dengan secara pelan-pelan. Jadi nggak sekaligus caranya tuh nggak menekan emosi negatif gue. Jadi gue bisa tahu nih apa nih masalah dalam diri gue, bisa memaafkan dan bercerita kepada orang itu sih. Itu yang setahu gue resiliensi itu. Kalau gue sih ngerasa lebih baik cerita sama kalian sih. Menurut kalian kalau dukungan sosial itu penting banget gak sih? Bagi gue sih dukungan sosial itu sangat penting ya. Bahwasannya kalau dukungan sosial itu kan kita sedikit berbagi cerita kepada orang tersebut bahwasannya kalau kita tuh lagi terkena masalah. Jadi nggak dipendam sendiri lah. Kalau dipendam sendiri kan sama aja bohong. Nanti kalau stres, amit-amit ngelakuin hal yang enggak kan lebih baik kita ceritain ke orang lain. Jadi dia bisa tahu apa yang kita rasain. Setidaknya kita bisa berbagi cerita gitu. Iya, benar juga sih Luffy. Iya, kalau selain itu juga kita tuh bisa aja kayak ngelakuin aktivitas yang lain kayak olahraga gitu. Kayak contohnya kemarin aja kan kita lari itu jogging itu kan bisa membuat kita tuh merasa lebih enakan gitu ya, kayak misalkan kayak stresnya juga bisa lebih berkurang. Selain aktivitas itu, ada juga aktivitas lain yang bisa dilakukan, yaitu fokus pada solusi, latih rasa syukur, dan jaga rutinitas hidup yang